Pasukan pendudukan Israel mulai memompa air laut ke dalam tanah Gaza. Hal itu dilakukan untuk membanjiri terowongan-terowongan yang diduga milik militan Hamas. Proses pemompaan air ini dikabarkan bakal memakan waktu selama beberapa minggu. Dikutip dari Tribun News, pasukan Israel atau IDF mengklaim ada terowongan yang membentang sepanjang 300 mil. Tentara Zionis itu berencana membanjirinya menggunakan air laut. Bersama dengan itu, IDF juga memasang 2 pompa tambahan untuk melengkapi 5 pompa yang dipasang bulan sebelumnya. Membanjiri terowongan dengan air laut Mediterania adalah bagian dari strategi lebih luas yang digunakan Israel. Seiring dengan itu, beberapa pejabat dari pemerintahan Joe Biden menyuarakan keprihatinan atas keputusan Israel membanjiri terowongan dengan air laut. Mereka mengatakan penggunaan air laut mungkin tidak efektif dan dapat membahayakan pasokan air tawar di Gaza. Rencana Israel ini juga disebut-sebut tak memperdulikan ratusan sandera yang masih ditawan Hamas. Terlebih, militan Palestina itu pernah mengatakan bahwa mereka menempatkan para sandera di sebuah terowongan yang aman. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali menggerebek fasilitas kesehatan di Gaza. Kali ini mereka dikabarkan menggerebek rumah sakit Kamal Adwan di Gaza Utara. Penggerebekan tersebut terjadi setelah IDF mengepung dan menembaki RS Kamal Adwan selama beberapa hari. Dikutip dari Tribun News, juru bicara Kementerian Ashraf Al-Khudra mengatakan IDF mengumpulkan pria dan anak laki-laki di halaman rumah sakit. Begitu pula sejumlah staf medis yang turut dikumpulkan IDF pada Selasa 12 Desember 2023. Ashraf Al-Khudra mengungkapkan ketakutan terkait akan adanya penangkapan terhadap mereka dan para staf medis. Oleh karena itu, Ashraf Al-Khudra menyerukan intervensi internasional. Diketahui dalam penggerebekan itu, IDF juga menahan Direktur RS Kamal Adwan, yakni Ahmed Al-Kahlo, dan semua staf medis. IDF juga menginterogasi staf medis di dalam unit gawat darurat rumah sakit. Dilaporkan, tank-tank IDF merangsek masuk ke gerbang dan seluruh fasilitas di bawah pemboman besar-besaran. Selain itu, pasukan Zionis dikabarkan menggunakan pengeras suara untuk memanggil warga yang berusia di atas 15 tahun. Mereka dipaksa keluar RS dengan tangan yang diangkat. Selain itu, IDF juga meminta penjaga keamanan rumah sakit untuk menyerahkan senjata mereka. Tentara Israel mengklaim bahwa pihaknya menemukan mayat 2 orang sandera. 2 jenazah itu ditemukan pada Selasa 12 Desember 2023 saat pasukan IDF melakukan penyerangan di jalur Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, IDF menyatakan bahwa 2 mayat yang ditemukan itu adalah Eden Zakaria dan Sersan Mayor Ziv Dado. Operasi untuk menemukan 2 jenazah itu dilakukan oleh Unit 504 Direktorat Intelijen Militer dan Brigade 551. Mereka ditemukan di sebuah terowongan jauh di dalam daerah Kantong, dekat rumah mantan komandan Hamas. Klaim Israel, Eden Zakaria disandera oleh Hamas dari sebuah festival musik di dekat perbatasan jalur Gaza. Sedangkan Ziv Dado tewas saat bertugas sebagai pengawas logistik di Batalion 51 Brigade Golani. Selama operasi militer, 2 tentara IDF yang bertugas sebagai pasukan cadangan juga tewas. Sejumlah tentara Zionis lainnya juga dikabarkan mengalami luka-luka. Seiring dengan penemuan mayat itu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengungkapkan bahwa pasukan Zionis beroperasi jauh di bawah tanah di Gaza. Dalam operasi itu, IDF mengklaim bahwa mereka menemukan bunker, ruang perang, pusat komunikasi, depot amunisi, dan ruang pertemuan. 1/5 tentara Israel dikabarkan tewas dalam pertempuran darat di jalur Gaza. Mereka dilaporkan gugur karena friendly fire dan insiden lainnya. Kabar itu disampaikan IDF pada Selasa 12 Desember 2023 kemarin. Seperti diketahui, setidaknya ada 105 tentara yang tewas sejak IDF melakukan operasi darat di Gaza. Dikutip dari Tribun News, juru bicara IDF menyebut 20 tentara Israel tewas karena kecelakaan. Dari 20 kematian itu, 13 orang tewas karena tembakan teman sendiri. Sedangkan 6 lainnya disebabkan karena kecelakaan lain yang berhubungan dengan persenjataan, mesin, atau terinjak-injak.
Ada pula satu kematian yang disebabkan oleh penembakan yang tidak teratur. Tentara yang tewas akibat friendly fire itu disebabkan oleh adanya kesalahan identifikasi dalam serangan udara, penembakan tank, dan tembakan. Israel menerbitkan rekaman yang memperlihatkan seorang tentara Zionis menghadapi dua militan Hamas dari jarak dekat. Diketahui lokasi kejadian itu berada di Sejaya, jalur Gaza, saat IDF melanjutkan operasi militernya. Rekaman yang dirilis pada Selasa 12 Desember 2023 itu, seorang tentara cadangan unit Yahalom terlibat baku tembak yang sengit. Dikutip dari The Jerusalem Post, tampak pula seorang militan Hamas melemparkan sebuah granat ke arah tentara tersebut. Akibatnya, tentara cadangan IDF itu terluka. Kemudian, tampak sang tentara IDF mencoba memasuki bangunan yang terdapat militan Hamas di dalamnya. Ia dikagetkan dengan seorang anggota Hamas yang langsung melancarkan tembakan. Namun pasukan Hamas itu lumpuh terkena tembakan dari sang tentara IDF. Lantaran mengalami luka akibat granat, tentara cadangan IDF itu langsung menerima perawatan medis. Ia kini dilaporkan dalam kondisi stabil. Pasukan Pendudukan Israel atau IOF menahan Direktur Rumah Sakit Kamal Adwan Ahmed Al-Kahlot. Tak sendirian, 70 staf medis lainnya juga turut ditawan. Mereka lantas dibawa ke sebuah tempat yang dirahasiakan. Dikutip dari Al-Mayadin, beberapa waktu terakhir penembak jitu Israel mengambil alih gedung-gedung di sekitar RS Kamal Adwan. Mereka dikabarkan turut menembaki halaman rumah sakit dan mengarahkan pelurunya ke dalam kamar-kamar pasien. Sebelumnya pada Selasa 12 Desember 2023, IOF menyerbu rumah sakit dan mengurung ribuan pasien beserta staf medis dan warga Palestina yang mengungsi di sana. Menurut Kementerian Kesehatan, tim medis termasuk staf perempuan diinterogasi di bawah ancaman di unit gawat darurat. Selain itu, pasukan Zionis dikabarkan menggunakan pengeras suara untuk memanggil warga yang berusia di atas 15 tahun. Mereka dipaksa keluar sambil mengangkat tangan dan dikumpulkan di halaman rumah sakit. 3 sekutu Israel yakni Kanada, Selandia Baru, dan Australia akhirnya bergabung untuk memberikan dukungan terkait resolusi gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Bergabungnya 3 negara itu sontak memicu pertanyaan publik. Pasalnya, Kanada, Selandia Baru, dan Australia merupakan sekutu dekat Israel yang kerap memberikan dukungan selama perang. Dikutip dari Tribun News, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menyuarakan dukungan terhadap resolusi gencatan senjata itu. Dukungan ini diberikan lantaran menurutnya serangan Israel telah menyebabkan genosida besar-besaran di Palestina. Selain 3 negara itu, 150 negara lainnya pun mengambil langkah yang sama. 150 negara yang ada di Eropa, Asia, dan Timur Tengah kompak mendukung resolusi 377A untuk mendesak Majelis Umum PBB membahas situasi di Gaza yang makin memanas. Meski mayoritas negara memberikan dukungan untuk resolusi gencatan senjata, namun sejumlah lainnya ada yang menolak. Austria, Ceko, Guatemala, Israel, Liberia, Mikronesia, Nauru, Papua Nugini, Paraguay, dan Amerika Serikat diketahui menolak resolusi tersebut. Adapun 23 negara yang abstain di resolusi ini meliputi Argentina, Bulgaria, Kamerun, Jerman, Italia, Belanda, Romania, Sudan Selatan, Inggris, dan Ukraina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.